Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, nomor urut 06, NIM 612062020088, Prodi Perbankan Syariah 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian dan aliran ontologi. Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang paling kuno. Secara etimologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Ada 5 aliran ontologi. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada itu hanya satu dan tidak mungkin dua, baik yang berupa materi maupun rohani. Tidak mungkin ada hakikat dari masing-masing yang bebas dan berdiri sendiri. Yang kedua, aliran dualisme. Kelompok ini meyakini bahwa sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat. Yang pertama, materi atau jasad, dan yang kedua, jasmani atau spiritual. Dari kedua macam hakikat tersebut, masing-masing bebas, berdiri sendiri, dan memiliki sifat yang abadi. Dari perhubungan kedua hakikat tersebut itulah yang menciptakan kehidupan di alam semesta ini. Yang ketiga, aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada itu hanyalah materi dan segala sesuatu yang lainnya yang sering kita sebut dengan jiwa atau roh tidaklah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang keempat, aliran idealisme. Berdasarkan aliran ini menganggap bahwa segala hakikat yang beraneka ragam ini berasal dari roh atau sejenisnya. Dengan itu, roh dianggap sebagai suatu kenyataan yang sebenarnya dan yang lainnya hanyalah sebagai bayangan atau penjelmaan. Dan yang kelima, aliran agnostisisme. Aliran ini merupakan aliran yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang baik yang berupa jasmani maupun materi. Yang kedua, pengertian epistemologi dan penjelasan tentang aliran rasionalisme, positivisme, dan empirisme. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu episteme dan logos. Episteme dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos diartikan sebagai teori, kata, pikiran, atau ilmu. Adapun menurut etimologi, epistemologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang benar. Sedangkan menurut terminologi, epistemologi diartikan sebagai teori hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan yang telah ada. Aliran rasionalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menganggap bahwa suatu kebenaran harus didasari oleh akal pikiran yang logis, bukti yang nyata, dan melalui proses analisis yang berdasarkan rasio. Fakta dan ide yang ada harus dapat dinalar oleh akal pikiran manusia. Aliran positivisme merupakan suatu paham atau teori yang dimana dalam mencari suatu kebenaran berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi yang sesuai dengan kenyataan atau realita. Sedangkan aliran empirisme merupakan suatu teori yang menganggap bahwa semua pengetahuan yang diperoleh didasari oleh suatu pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Yang ketiga, pengertian aksiologi dan pendekatan-pendekatan untuk
aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dan kajian tentang nilai-nilai, khususnya etika. Jadi aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta cara dan tujuan kehidupan manusia. Ada dua kategori dasar aksiologi. Yang pertama, objektivisme, yaitu penilaian terhadap sesuatu yang dilakukan dengan apa adanya, sesuai dengan kondisi objek yang dinilai. Yang kedua, subjektivisme, yaitu penilaian terhadap sesuatu yang didasari oleh intuisi atau perasaan. Dari kedua kategori dasar tersebut muncul 4 teori pendekatan untuk memahami aksiologi. Yang pertama, teori nilai intuitif. Teori ini berpendapat bahwa nilai ditemukan melalui proses intuitif karena terdapat moral yang bersifat baku. Sekali seseorang menemukan dan mengakui nilai tersebut melalui proses intuitif, maka mereka berkewajiban untuk mengatur pola perilaku baik individual maupun sosialnya sesuai dengan preskripsi moralnya. Yang kedua, teori nilai rasional. Teori ini tidak mempercayai suatu nilai yang bersifat objektif dan independen dari manusia, karena nilai tersebut ditemukan melalui penalaran manusia itu sendiri dan kebenarannya masih diragukan. Yang ketiga, teori nilai alamiah. Teori ini menganggap bahwa nilai diciptakan bersama dengan manusia dan dengan kebutuhan-kebutuhan dan hasrat-hasrat yang dialaminya. Pendekatan naturalis ini juga mencakup nilai instrumental yang dimana keputusan nilai tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif. Yang keempat, teori nilai emotif. Jika ketiga teori sebelumnya menentukan konsep nilai sesuai dengan status kognitifnya, maka teori ini menganggap bahwa nilai merupakan bukanlah suatu keputusan yang faktual, tetapi hanya sebagai ekspresi emosi dan tingkah laku manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu perbedaan antara ilmu etika dengan etika ilmu dan bagaimana seharusnya etika bagi orang yang berilmu. Ilmu etika adalah suatu ilmu yang membahas, mengkaji, atau mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan etika ilmu memiliki pandangan normatif yang terlihat dari baik dan buruknya terhadap perbuatan manusia itu sendiri. Etika merupakan salah satu hal terpenting bagi para penuntut ilmu, karena seorang yang berilmu harus mampu menanamkan etika yang baik dalam diri mereka. Sangat disayangkan jika seseorang hanya berilmu tinggi tetapi tidak beretika. Dengan etika yang baik, seorang berilmu akan disegani oleh semua orang. Tidak hanya dikagumi karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya. Yang kelima yaitu penjelasan tentang beberapa teori kebenaran ilmiah. Ada 4 teori kebenaran ilmiah. Yang pertama, teori kebenaran korespondensial atau penyesuaian adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, teori koheren atau konsistensi. Menurut teori ini, suatu kebenaran dinyatakan benar apabila bersifat koheren atau konsistensi terhadap pernyataan yang sebelumnya dianggap benar. Yang ketiga, teori pragmatik adalah teori yang berpandangan bahwa ide dibatasi oleh
referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Teori ini juga disebut dengan teori problem solving, yang artinya bahwa teori yang mampu memecahkan berbagai aspek permasalahan kehidupan manusia. Yang keempat yaitu teori performatif. Menurut teori ini, suatu kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh otoritas tertentu. Misalnya saja penentuan 1 Syawal, sebagian besar Muslim Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan dari MUI, sedangkan sebagian lainnya mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Yang keenam yaitu hal-hal yang dipahami selama mempelajari filsafat ilmu. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri dari 2 kata yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Ilmu filsafat tidak terbatas dan tidak terfokus dalam satu bidang saja, tetapi melainkan menguak keterbatasan manusia dalam mempelajari semua ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Dalam mempelajari filsafat tidak hanya dilakukan dengan cara penelitian, tetapi dengan menemukan ide dan mencari jawaban untuk semua persoalan yang ada di dalam benak manusia dan memberikan alasan yang tepat untuk itu. Dari filsafat kita mempelajari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Itulah pemaparan tugas dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.